Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di pertemuan keempat mata kuliah statistika sosial. Pagi ini kelas 3B ya. Nanti kalau ada Zoom lagi saya taruh agak siang. Tukar sama kelas D satunya. Oke. Hari ini kegiatan kelas kita adalah diskusi via Zoom dan juga informasi pertemuan selanjutnya dan selanjutnya lagi. Jadi teman-teman tidak perlu diskusi di LMS, gitu ya. Untuk presensi silakan tetap di info KHS sampai jam 10 nanti siang sudah bisa diakses insya Allah. Bisa sambil presensi dulu, saya tak menyiapkan Oke. Ini yang baru bangun masih Ardia ini. Yang lainnya sedang di atas kasur atau gimana? Kameranya nggak dinyalakan. Oke, bismillah. Hari ini kita fokus bahas hipotesis ya. Kemarin teman-teman sudah kita bahas pertama tentang definisi statistika, kemudian statistika sosial, masuk ke data, kemudian apalagi kemarin? Pengolahan data gitu ya, penyajian datanya dari tabel distribusi, kemudian ada OGIF, ada histogram, ada poligon. Benar ya? Terus apalagi kemarin sampai ke menghitung rata-rata dan median, gitu ya. Nah, hari ini kita ke hipotesis penelitian. Kemarin teman-teman juga sudah cari-cari sedikit gitu ya tugasnya. Sebentar saya cek. Oke, separuh yang mengumpulkan. Jangan lupa setelah perkuliahan dikumpulkan ya. Oke, nah kita belajar ke hipotesis dulu. Teman-teman sudah sadar, yang belum sadar bisa minum air putih dulu. Oke, apa yang dimaksud dengan hipotesis penelitian? Kayaknya kemarin teman-teman juga sudah nyari informasinya, itu boleh di-share yang didapat apa ketika mencari referensi terkait dengan yang dimaksud hipotesis dalam penelitian. Bu, saya mau jawab. Boleh, Salsabila, silakan. Menurut saya, hipotesis penelitian itu kayak jawaban sementara yang bersifat praduga terhadap penelitian. Jawaban sementara yang bersifat dugaan, gitu ya. Oke. Ada tambahan teman-teman yang lain? Saya, Bu. Boleh. Ya, jadi kalau mungkin nggak jauh beda dari saudari Salsabila tadi, kalau dari saya sendiri, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian, yang dimana hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang gitu, Bu. Misalnya secara etimologis,
teknis, statistik, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, jadi tambahannya dari Aryadi. Panggilannya siapa ini? Ardi, Bu. Ardi. Oke. Iya, Bu. Tambahannya dari Ardi tadi adalah saya kok jadi lupa tadi. Apa tadi Ardi tambahannya? Hipotesis penelitian yang menjawab rumusan masalah ya. Iya, Oke, rumusan jadi masalah. ada rumusan masalah dulu, kemudian hipotesis itu mungkin alternatif ya, dugaan untuk menjawab rumusan masalah. Oke, terima kasih. Ada tambahannya? Ada tambahan lagi, teman-teman? Boleh, jadi kalau jawaban sementara, mungkin bisa kita spesifikkan ke pernyataan ya. Jadi pernyataan atau teori sementara yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan tadi, rumusan masalah dengan menggunakan teori yang relevan dan juga data yang ada di lapangan. Oke, ini Raffi menambahkan di chat terkait dengan analisis datanya, gitu ya. Jadi dugaan ini juga perlu kita periksa apakah diterima atau tidak. Nah, untuk hipotesis sendiri ada dua macamnya, teman-teman. Ada H0 dan H1, gitu ya. Atau H0 dan HA biasanya. Nah, HA sendiri ini adalah hipotesis yang dirumuskan dengan kalimat positif. Itu H. Contohnya, ada perbedaan hasil belajar statistika antara mahasiswa kelas A dan kelas B, misal. Atau hubungan antara, salah ketik, status sosial dengan tingkat gizi keluarga di daerah X, gitu ya. Jadi kalimat positifnya ditandai dengan ada perbedaan, ada hubungan. Kemudian kalau di bagian nomor 3, ini mesin bot hasil produksi PTX mampu berkecepatan rata-rata 300 km per jam. Berarti ketika di hipotesis 0 atau H0, kebalikannya dari HA. Berarti dia dirumuskan dengan kalimat yang negatif. Kalau ada berarti tidak ada hubungan antara, gitu ya. Tidak ada perbedaan hasil belajar. Atau tidak ada hubungan antara status sosial dengan tingkat gizi. Dan untuk nomor 3 ini berarti karena kalimat positifnya mampu, maka kalimat negatifnya tidak mampu berkecepatan rata-rata 300 km per jam. Ada 3 contoh di sini sebagai perwakilan dari masing-masing jenis dari hipotesis itu sendiri, gitu ya. Jadi kita berangkat ke permasalahan penelitian dulu. Untuk permasalahan penelitian itu juga ada 3 jenisnya. Yang pertama deskriptif, komparatif, dan juga asosiatif. Sesuai namanya, jadi kalau deskriptif dia mendeskripsikan, tidak ada yang di-compare, tidak ada yang dibandingkan, dan tidak ada yang diasosiasikan atau tidak ada yang dihubungkan. Ya, jadi deskriptif fokus ke permasalahan yang dideskripsikan. Nah, biasanya contoh rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas dosen statistik di Indonesia. Ya, jadi pertanyaannya pertanyaan terbuka yang mengarah pada penjelasan. Nah, kalau tujuannya berarti tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan, gitu ya, kualitas dosen statistik di Indonesia. Yang pembeda jenis kedua maksudnya adalah komparatif, namanya compare gitu ya, berarti teman-teman membandingkan atau melihat perbedaan karakteristik dari 2 variabel. Bisa, misalkan contohnya adalah adakah perbedaan kausalitas pelayanan masyarakat antara pemerintah Kota Pasuruan dengan
Sidoarjo. Ini ngawur aja ya, yang dari Pasuruan sama Sidoarjo apa namanya, tidak perlu apa namanya. Boleh sih kalau mau dibuat percobaan, mau penelitian. Jadi ada yang dibandingkan di sini. Yang dibandingkan apa? Pelayanan, kualitas pelayanan masyarakat dalam persampahan di 2 kota gitu ya, Pasuruan dan Sidoarjo. Kalau 3 kotanya boleh gitu ya. Jadi 2 atau lebih. Kalau membandingkan itu kan 2 atau lebih ya. Kalau 1 doang kan nggak mungkin dibandingkan. Nggak bisa membandingkan kalau 1. Dia mungkin cenderung ke deskriptif gitu ya. Nah, kalau asosiatif dia asosiasi, melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kalau di bagian komparatif itu dia mengcompare, kalau di bagian asosiasi dia menghubungkan atau melihat pengaruh antar 2 variabel. Jadi variabelnya ini saling terkait gitu ya. Di sini misalkan untuk hubungan sendiri itu dibagi jadi 3 jenis, yaitu simetris. Simetris itu contohnya yang sama tingkatannya gitu ya. Misalkan di sini rumusan masalahnya adalah adakah hubungan antara postur tubuh ya guys, itu bukan poster. Postur tubuh dengan gaya kepemimpinan. Jadi yang dicari relasinya adalah postur tubuh dengan gaya kepemimpinan. Apakah yang postur tubuhnya tegap gitu, gaya kepemimpinannya lebih baik misalkan dengan yang posturnya tidak terlalu tegap gitu misalkan. Tentu saja nanti ada beberapa kriteria ya, itu kasus lain untuk instrumen. Kemudian ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kalau teman-teman pernah atau sering dengar ya, contoh rumusan masalahnya adalah seberapa besar pengaruh tambahan gaji pegawai terhadap kedisiplinan. Jadi yang dilihat di sini variabelnya adalah gaji pegawai dan kedisiplinan kerja. Apakah ada pengaruhnya atau tidak. Kemudian ada jenis yang ketiga dari asosiatif, yaitu interaktif. Contohnya, adakah hubungan antara sikap guru terhadap prestasi belajar siswa? Jadi interaksi antara 2 subjek ya, ada guru dan juga siswa. Gitu. Apakah ada pengaruh ketika antara sikap guru yang A ini apakah berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dan seterusnya. Nah, itu jenisnya asosiatif. Di asosiatif itu melihat hubungan atau pengaruh antara 2 variabel atau lebih ya, bisa lebih. Misalkan sikap guru terhadap prestasi belajar, motivasi belajar, dan apa ya? Dan apa begitu bisa. Jadi nggak harus 2 variabel saja. Tapi minimal 2 ya, karena teman-teman melihat keterkaitan dan nah, dari rumusan masalah tadi, kita berangkat ke hipotesis penelitiannya. Gitu ya. Jadi hipotesis tadi didasarkan pada rumusan masalah. Bergantung rumusan masalahnya jenis apa, maka hipotesisnya juga beda jenisnya. Gitu ya. Ketika di deskriptif tadi, maka pernyataan teori yang menjawab deskriptif bisa saja contoh hipotesisnya adalah tadi apa itu tadi yang deskriptif. Bagaimana kausalitas dosen statistik di Indonesia? Berarti hipotesis pertamanya adalah mungkin kualitas dosen kualitas ya, saya tadi baca apa kausalitas? Kualitas dosen statistik di Indonesia 75% dinyatakan baik gitu misalkan. Maka H baik tadi berarti H1 ya. H0-nya adalah di bawah 75%. Gitu. Jadi yang kalimat negatifnya yang di bawah 75% dinyatakan lebih dari 75% dinyatakan tidak baik misalkan. Jadi ada negatifnya di H0. Kalau komparatif, adakah perbedaan kualitas pelayanan masyarakat antara Kota Pasuruan dengan
kota Sidoarjo. Berarti H1 atau HA-nya adalah ada perbedaan kualitas pelayanan. Gitu ya. Kalau H0-nya berarti tidak ada perbedaan kualitas pelayanan. Gitu. Jadi hipotesisnya tadi bergantung rumusan masalahnya juga. Gitu ya. Nah, untuk yang asosiatif berarti tinggal dilihat, dicek yang mana contohnya dia, apakah hubungan antara postur tubuh dengan gaya kepemimpinan. Berarti ada pengaruh atau ada hubungan, gitu ya, ada hubungan antara. Kemudian H0-nya tidak ada hubungan antara. Gitu. Jadi teman-teman tinggal buat pernyataan yang gampang sih sebenarnya ya kalau membuat hipotesisnya. Berangkat dari rumusan masalahnya dulu. Nah, jadi untuk komparatif, dia hipotesis yang dibuat untuk menjawab permasalahan dengan membandingkan atau membedakan sifat dari dua variabel tadi. Nah, yang asosiatif tadi juga bergantung ya, dia sifatnya di mana. Masuk ke hubungan simetris atau kausalitas, sebab akibat atau yang saling mempengaruhi, hubungan interaktif. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Nah, kita singgung sedikit terkait dengan perhitungan atau pengujian hipotesis. Gitu ya. Tadi teman-teman juga sudah menyatakan bahwa hipotesis itu memang harus diuji. Nah, beberapa parameter atau ukuran ya. Jadi ada yang dibedakan di sini, ada yang untuk simbol populasi, ada yang untuk simbol sampel, gitu ya. Jadi ketika teman-teman menghitung populasi dalam artian subjek penelitiannya luas, begitu ya, secara umum dan general, datanya lebih banyak, maka kita pakai mu. Mu ini simbol dari rata-rata, kemudian sigma, standar deviasi, dan sigma kuadrat, simbolnya untuk varian. Gitu. Sedangkan ketika teman-teman kemarin menghitung data sampel, ya, tabel distribusi kemarin, itu kan teman-teman menghitungnya sampel, karena cuma 80, kemudian satu kelas. Satu kelas misalkan, nah itu makanya kemarin kita pakai simbol X bar untuk rata-ratanya, S untuk standar deviasi, dan S kuadrat untuk varian. Yang perlu teman-teman ingat di sini adalah ketika data yang dikumpulkan itu adalah data dari interval dan rasio, maksudnya itu menggunakan angket skala Likert kemarin, skala Guttman, kemudian angket sikap yang kemarin, nah itu dia masuk ke data rasio gitu ya. Jadi kita menggunakan uji statistik parametrik namanya istilahnya. Uji statistik parametrik ini punya ketentuan, yaitu data yang diuji harus terdistribusi normal, dipilih secara acak, dan memiliki hubungan linier, serta harus bersifat homogen. Nah, ini kita harus periksa dulu datanya sebelum diolah. Kalau datanya terdistribusi normal, linier, dan homogen, maka datanya bisa kita olah untuk mencari mu, mencari standar deviasi, dan notasi sigma seterusnya. Tapi kalau misalkan datanya tidak normal, sedangkan kita pakai angket yang kemarin, maka bisa dinyatakan kalau data dari angketnya tidak valid. Gitu. Jadi harus kumpulkan data lain lagi. Gitu ya. Nah, untuk pengujian dari data nominal dan ordinal, ini nominal dan ordinal itu singkatnya bukan angket yang kayak skala Likert dan seterusnya, jadi dia hanya berupa pertanyaan yang tidak menunjukkan skala, gitu ya, tidak menunjukkan skala. Maka diujinya dengan statistik non parametrik. Nah, asumsinya boleh tidak
tidak normal boleh, tidak linear, tidak homogen gitu ya. Jadi dia lebih fleksibel dan bebas. Cuman di bagian statistik ini karena angketnya kemarin, bukan karena angketnya ya. Angket yang kita pakai untuk mengumpulkan data itu adalah angket yang termasuk interval dan rasio gitu ya. Ada intervalnya kemarin, kemudian ada rasionya 1 2 3 4 5 atau sampai 7, atau teman-teman ada yang pakai linked, ada yang pakai sampai 4. Nah, angketnya maka kita pakai statistik statistik parametrik. Sehingga untuk kedepannya nanti kita akan memanfaatkan aplikasi ya. Kalau teman-teman pernah dengar SPSS, nah itu nanti kita pakai untuk melihat apakah datanya normal, linear, dan homogen. Gitu. Kalau dipilih secara acak, ini bukan opsi ya. Ini sudah diambil ketika peneliti mengambil data harusnya. Dari sini dulu ada pertanyaan, teman-teman. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, sekarang giliran didiskusikan. Kemarin untuk tugasnya, saya minta untuk mencari artikel ya. Mencari satu artikel untuk kita periksa. Jadi tugas pertama kelompoknya adalah memeriksa artikel yang sudah ditemukan kelompok, dipilih mana nanti yang mau ditelaah lebih dalam ya artikelnya. Kemudian yang ditemukan adalah pertama rumusan masalah penelitian, yang kedua hipotesis penelitiannya apa, yang ketiga jenis hipotesisnya yang mana, apakah masuk deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Yang D, teknik analisis data, apakah dia pakai uji homogen? Ini salah ketik lagi. Uji homogen, normalitas dan linearitasnya ada atau tidak, gitu ya? Atau dia pakai salah satu aja. Biasanya ada di metode penelitian, gitu ya. Kalau enggak di hasil. Nah, boleh di screenshot, boleh silakan. Untuk kelompoknya ini ada berapa kelompok ya kemarin ya? Ada 11 ya? Iya, 11. Oke. Berarti teman-teman pilih room-nya sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya buka dulu. 11. Oke. Yang didiskusikan sudah jelas ya. Artikel yang kemarin silakan dipilih satu saja, kemudian didiskusikan terkait dengan rumusan masalahnya apa, ditandai gitu, boleh di stabilo PDF-nya gitu ya, nanti kan bisa tinggal di share screen. Kemudian hipotesis penelitiannya di mana dan apa, H1-nya apa, HA atau H0-nya apa, HA atau H1-nya apa, H0-nya apa gitu ya, jenis hipotesisnya, kemudian teknik analisis datanya apa. Apakah dia pakai ketiga-tiganya atau pakai salah satu aja. Oke, teman-teman silakan pilih room sesuai dengan kelompoknya yang kemarin yang sudah disampaikan, dan silakan diskusi di sana. Berapa menit? 15 menit cukup ya? Bu, masih belum punya kelompok, Bu. Siapa itu? Bu, maaf, masih belum punya kelompok. Oke, ini pertemuan keberapa baru laporan gitu ya. Baiklah. Terserah mau di kelompok 2 boleh, 3 boleh. Ini ada yang 6 juga, kelompok 8. Berarti selain kelompok 8 ya. Gitu.
Baik, Bu. Mm-mm. Belum pernah ini ketemu sama kelas ini sebelumnya. Teman-teman nih ini ya acak ya kelasnya ya. Ada yang nggak apa namanya nggak kelas B sebenarnya atau kelas B-nya memang sudah acak semua. Di grup ada kelompoknya, ada nama kelompoknya, nanti bisa didiskusikan gitu ya. Iya, Bu. Oh, berarti saya gabung antara 2 sama 8 gitu, Bu. Yang kelompok 8 itu sudah 6 orang, berarti selain kelompok 8. Oh, gitu, Bu. Nama kelompok sudah disetor teman-teman di grup statistik 3B, nanti bisa diperiksa. Kira-kira kenal yang mana dulu, gitu, biar lebih enak diskusinya mungkin. Aku mau tanya, tadi Boleh. grup, itu kan udah ditemukan ya, udah ditemukan hasilnya dari diskusikan ini, terus dikirim kemana ya Bu ya hasilnya? Oh, disimpan aja, nanti setelah diskusi kelompok, saya tunjuk salah satu untuk menyajikan hasil diskusinya. Siap Bu. Nah, Oke. gue bisa ini nggak Bu, bisa minta tolong dikirim, Oh, di foto aja kirim WA. bukan PPT-nya ini, yang materinya ini. Oke, bisa-bisa. Ini belum ada di LMS. Oh iya, belum saya taruh LMS. Saya taruh di WA dulu aja ya. Iya, Bu. Makasih ya Bu. Terima kasih juga. Oh, Bu, ini yang masih 5 orang boleh dimasukin, Bu ya? Iya. Baik, Bu.
basis data. Tuh kan baru diomong. Untung baru direkam. Direkam, Masya Allah. Barusan nggak sih Mas Ian tadi nggak? Iya, barusan direkam. Kita diskusi udah nyampe C baru direkam. Udah selesai, Bu. Udah selesai, Bu. Udah selesai. Alhamdulillah. Kayak banget. Iya, ada ibunya. Udah selesai. Hampir. Lembut. Hampir, Bu. Yang Dikit lagi. Tinggal Iya. yang dia, Bu. Gak apa-apa, terusin aja. Kenapa lo ngekek? Ketawa itu senyum ding itu mah. Ya, ya. Udah ada. Yang D gimana, We? Itu analis yang ini ya, yang ada kayak deskriptif, bukan nih. Bukan uji. Ada homogen, normalitas, sama linearitas. Oh, salah. Aku salah nyari. Kayak mana itu, We? Nggak ngerti aku. Ntar aku cari dulu. Ke Google. Artikelnya udah ditentuin belum tuh? Sudah, Udah, Bu, yang kemarin kan, Bu. Yang kemarin tugas ya? Itu Iya, ada di Bu. share screen, ada harusnya di artikelnya itu. Jadi teman-teman Tapi nggak nyarinya bisa di di share artikel. Nggak bisa saya screen, Bu. Nggak bisa saya Oh ya screen, Bu. Allah, maafkan saya, sudah bisa. Apa ininya tah? PDF-nya tadi anu. Iya, Iya, saya screen. artikelnya. Ibu, Kok nggak ada yang komen? Lupa. Nah, tactics. Nih. Dah, kelihatan nggak? Belum, masih progres. Nah, kelihatan. Ih, Masya Allah, kita udah terakhir nih. Ini kan? Iya. Nah, itu. Berarti apa itu? Variabel. Apa sih, nggak ngerti? Iya. Uji homogen, normalitas, linearitas. Berarti apa itu? Oh, ini ada. Ini uji normalitas. Aku cek lagi. Berarti pakai uji normalitas nggak sih? Dia pakai normalitas. Ya, Bu, ya. Sama uji P. Ya itu. Juri. Ya itu dulu, kalian temukan dulu aja. Soalnya nyarinya nanti pakai SPSS di pertemuan selanjutnya. Oh gitu ya. Jadi teman-teman kenal dulu di penelitian itu pakai apa aja. Oke, sudah. Bisa di Stabilo, kalau di Stabilo biar cepat ketemunya cepat. Oke deh. Saya jalan-jalan. Iya, Bu. Makasih, Bu, sudah mampir. Biasanya aku dikasih oleh-oleh, iya. Kalau mau pergi biasanya dikasih oleh-oleh. Stoknya lagi habis, Bu. Hati-hati, Bu. Tadi di Iya, jalan. Bu. Kan kayak Bentar. Ah, 2, 3, 4. 3 manusia dari tadi. Iya, Bu. Damai sekali bertiga. Sudah dapat tapi Yang lain kayaknya belum bangun. Iya, udah dapat. sudah. Iya, Bu, in progress. Harusan saya setting share screen sudah bisa. Kalau mau di share screen lupa. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Amal. Ya, oke. Ada yang dibingungkan tuh poin yang dicari? Ini Bu mau tanya kan di artikel yang punya kelompok kita ini nggak ada rumusan masalahnya kan biasanya kalau di jurnal kita ada rumusan masalah. Ini bisa berarti ambilnya dari tujuan penelitian ini ya? Iya betul, pakai tujuan penelitian. Terus untuk kayak itu berarti poin 1, 2, 3, 4 ini dicari tahu dia masuk hipotesis mana, hipotesis komparatif, asosiatif gitu ya, Bu? Iya, betul. Di tujuannya udah dapet. Oke. Hipotesisnya ada? Ada nggak ini hipotesisnya? Nemu Ada nggak, Fik? Hipotesis, benar-benar aku kontrol F hipotesis. Ada slide 12. Iya,
Langsung ke slide 12. Halaman 12 ya. Uji heterokedrastas. Waduh. Ini halaman berapa? 12. Hipotesisnya. Di bawahnya, Bu. Oh, ini. H1. Oh, iya. Satunya, iklan televisi berpengaruh terhadap. Oh, dia sampai H3. Iya. Iya, 3 buah, Pak. Jenis penelitiannya apa ya ini? Penelitian Itu bisa di stabilo dulu biar nanti gampang ketemunya. Hipotesisnya sudah ketemu. Kemudian apa lagi? Jenisnya apa ini hipotesisnya? Deskriptif atau asosiatif atau komparatif? Asosiatif ya. Iklan terhadap keputusan pembeli. Oke. Kemudian apa lagi yang dicari? Teknik analisis data. Teknik analisis datanya ada kata-kata homogenitas nggak di situ? Homogenitas atau linearitas? Homogen. homogenitas. Bentar. Oh, itu ada normalitas. Ada normalitas. Normalitasnya ada. Nanti homogennya dicari. Ada juga apa enggak atau dia pakai normalitas saja. Ada pertanyaan lagi? Normalitas aja kayak itu. Normalitas saja kayaknya. Iya. Berarti Ada pertanyaan lagi? penelitiannya tadi Kenapa? belum ketemu ya, Bu? Kenapa, Mas? Berarti yang hipotesis penelitiannya tadi yang sampai H3 tadi belum ketemu. Sampai H3? Iya. Iya, oh gitu dia ambil keputusannya. Ini bagus nih gambar kerangka pemikirannya. Jadi H3-nya itu apa? H3-nya itu yang mengaitkan antara iklan televisi dan harga sekaligus terhadap keputusan pembeli. Gitu ya? Ya kan kalau dilihat dari grafiknya dia. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu mau tanya yang soal aplikasi SPSS. Iya, SPS. Iya. Itu ini ya di handphone atau? Kalau saya sih prefer di laptop karena iya tampilannya dia kalau di handphone susah banget. Ribet mindah-mindah datanya, nanti tampilan munculnya juga. Iya. Oke deh, saya tak jalan-jalan ke room lain dulu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Makasih juga. Ditandai ya, biar nanti gampang nyarinya. Iya, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Kelas. Ayo balik ya. Ibunya di sini. Mana? Oh. Kaget. Sudah ketemu artikelnya? Sudah, Bu. Bisa di share screen? Tadi sudah saya setting. Tadi nggak bisa ya tadi? Nggak bisa kalau di breakout, Bu. Sudah bisa barusan. Gimana, Bu, caranya? Share screen hijau di bawah. Oh, baik-baik. Saya share screen kan ya, Bu. Teman-teman diskusinya pakai imajinasi gitu tadi berarti? Enggak. Sudah. Ada di WhatsApp kelompok, Bu. Oh, good job. Jadi, ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Tapi bukan materi ini sebenarnya. Oh, bukan materi ini. Apa yang ditanya jadwal kuliahnya? Oh, enggak.
itu Bu kan ada yang Excel, ada yang manual kan hitungnya. Nah, tapi kalau manual itu hasil hitungannya berbeda Bu sama Excel. Gimana tuh Bu? Kan ada yang kemarin. Yang kemarin, nggak mungkin harus. Tapi kalau pakai Excel gitu, Bu. Excelnya tuh pokoknya beda aja Bu, walaupun hasilnya selisih 1 angka. Ini harus pakai ini Kak Bu, apa namanya? Oh, PPT. Soalnya tadi kita cuma diskusi. Enggak, diskusi aja. Ditandai aja. Yang poin-poin tadi ditandai. Hipotesisnya mana gitu. Jadi biar langsung ketemu nanti presentasi. Kalau harusnya sih kalau pakai Excel sama dengan yang hitungan manual. Beda Bu hasilnya. Yang hitung modus, median gitu, beda? Iya. Beda semua hasilnya. Dari Excel, kalau dihitung Excel sama manual. Iya dah. Harusnya sih sama, harusnya. Itu kesalahan Excel apa mungkin kesalahan penghitungan? Kemungkinan itu kelirunya di mendahulukan operasi. Kan ada operasi penjumlahan, perkalian, pembagian kan di situ ya. Oh. Takutnya sih di sana. Biasanya kelirunya di sana. Ini ya Bu. Jadi ini siapa yang mau presentasi kawan-kawan? Nanti aja di main room aja. Oh, sudah aman tapi ini ya, tidak ada pertanyaan di apa namanya tugas diskusinya. Oh, aman. Aman. Ya sih Bu, aman. Kita stop share ya Bu. Boleh. Kita back aja. Kita ke main room aja. Udah lebih 5 menit. Masih di-mute. Oke, maafkan saya. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, jadi teman-teman tadi sudah diskusi. Kita coba presentasi dulu dari kelompok 5, mungkin. Kelompok 5 dulu ya. Itu ada Erik, ada Rafif, ada Zam, namanya. Oke, ada Kirana sama Fahmi. Boleh di-share screen artikelnya. Cek sound. Suaranya sudah normal kan ya?
Ya, Bu. Sudah. Oke. Erik, Rafif, Saya screen Bu ya. boleh. Judulnya apa nih? Dari judul dulu boleh. Judulnya adalah pendugaan parameter genetika karakter agronomik padi. Pertanian ya ini. Oke, pertanian ya bidangnya. Terus rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Ketemu nggak tadi rumusan masalahnya? Atau tujuan penelitian. Biasanya kalau rumusan rumusan masalahnya tidak ditulis, yang pasti ditulis sekarang itu di artikel adalah tujuan penelitian. Jadi kalau teman-teman tidak menemukan rumusan masalah, ya wajar saja, tapi tujuan harus ada. Salah satu biasanya. Tujuannya ada, ketemu. Rumusan masalahnya itu bertujuan untuk menunggah parameter genetika beberapa karakter agronomik padi gugu pada tanam masam PMK melalui analisis di alel dan mempelajari aksi dan tipe gen yang mengendalikan karakter agronomik. Boleh dibesarkan sedikit skalanya, tulisannya kekecilan. Paragraf terakhir di pendahuluan ya. Iya. Bisa dibesarkan skalanya. Itu tanda plus di atas kiri. Mana? Tengah. Oh ini ya. Oke. Jadi tujuan itu ada di bab awal ya, ada di pendahuluan. Nah, kira-kira ini deskriptif, asosiatif, komparatif? Nah, kelompok 5. Teman-teman yang lain boleh menambahkan ya. Derek, ada Zam-Zam ini siapa ya? Ibu bantu jawab. Boleh silahkan Kirana. Jenis hipotesisnya kami itu asosiatif. Asosiatif. Kenapa? Iya. Karena tuh di situ kan apa tuh namanya? Kalau asosiatif kan apa nih? Asosiatif kan pernyataan teori untuk menjawab rumusan masalah. Nah, di situ tuh ada teori-teori yang di artikel itu tuh teori-teorinya menjawab suatu masalah. Tujuan masalah itu rumusan masalahnya itu gitu. Jadi kami ngambilnya asosiatif. Asosiatif karena ada teori yang digunakan gitu ya. Iya. Teori-teori dari satu. Iya. Ya, Bu. Teman-teman yang lain ada tanggapan dulu di bagian masih di atas saja Raffi, masih di tujuan penelitian. Dari kelompok lain ada tanggapan setuju asosiatif atau bisa yang lain? Atau bisa komparatif ya? Kalau komparatif nggak kelihatan ya yang dikomparasikan apa. Kalau nggak ditunjuk nggak bunyi ini. Kelompok 6 ada yang mewakili? Jingga, Dia, Iftiatul, Fikri. Satu. Iya Bu, bagaimana Bu? Kalau menurut kelompok 6, ini siapa yang komen nih? Fikri? Oh, Fikri. Iya Bu.
kalau menurut Fikri dan kelompok 6, ini tujuan penelitiannya masuk deskriptif, asosiatif, apa komparatif? Bu, ini sambil dibaca, Bu. Udah dibaca berapa kali, Fik? Fikri? Ya, Bu. Masih hidup, Fik. Gimana, Fik? Diskusi sama kelompok 6 ini, Bu. Silakan. Sambil menunggu kelompoknya Fikri. Kelompok 7, Friska, Safira, Safania, Siti Nur Khalifah, Viryal. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Atau selain kelompok anggota 7 dan 6 boleh? Fikri itu diskusi di mana itu? Di WA. Oke. Kalau asosiatif, teman-teman lihat yang diasosiasikan apa, gitu ya. Sama dengan komparatif, minimal dia punya 2 variabel. Kalau dilihat dari tujuan I1, itu menduga parameter genetika beberapa karakter agronomik pada padi kuku pada tanah masam melalui analisis dialel. Ada variabel yang ada 2 variabel atau 1 variabel di situ. Yang mau dilihatkan parameternya ya. Dugaan sementara saya itu deskriptif. Bisa di ini sih. Dia satu aja, jadi dia mau melihat karakteristik agronomik di tanah yang masam. Gitu. Jadi dia lebih ke deskriptif ya, variabelnya nggak ada. Variabelnya 1, aksi dan tipe gen yang mengendalikan karakter. Itu juga deskriptif. Bisa lebih pasti kalau dilihat hipotesisnya. Mungkin Rafif bisa bantu hipotesisnya di mana? Hipotesis penelitiannya. Ini Rafif ya yang share screen? Iya, Bu. Hipotesis penelitiannya Bentar, Bu. di Bentar, Bu. atau kontrol F gitu bisa nggak ya? Tadi harusnya ditandai dulu sama teman-teman. Jadi itu ada H0 sama H1-nya. Mungkin tadi Kirana ambil asosiatif dari lihat hipotesis, bisa jadi gitu ya. Yang ke bawah, Raf. Itu ada H0 sama H1.
pernyataan H0-nya sama dengan, itu ada nggak? Yang mana? H0 titik 2 ada pengaruh gitu misalkan. Nggak ada. Nggak ada. Oke, kayaknya ini dapat artikel yang lumayan sulit ditebak ya. Ada Bu, itu ada itunya Gimana? H0-nya. Di atas. Di atas. Iya, sebelah kanan. Lagi satu lagi. Nah ini nih. Yang itu nggak sih Bu? Yang H0 sama dengan B sama dengan 1. Oh, itu persamaan hipotesisnya. Kalimat hipotesisnya sih tadi saya yang pengen dapatnya. Misalkan ada pengaruh bla 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 gitu. Jadi di sini dia cuma menentukan sama dengan dan tidak sama dengan. Jadi ada atau tidak gitu ya. Kalau B-nya 1, maka terdapat interaksi gen non-aletik. B-nya adalah standar error. H0-nya adalah hipotesis 0. Berarti H0-nya adalah ada pengaruh gitu ya berarti ya. Oh, tidak ada pengaruh interaksi. Makanya tadi bilangnya asosiatif ya dari sini. Ya berarti betul Kirana tadi asosiatif dilihat dari hipotesisnya. Cuman kalimatnya nggak dapat gitu. Bukan bidangnya sendiri juga ya, susah. Kalau yang dapat yang perkebunan. Oke. Nah, terus setelah hipotesis apa? Uji ya. Dia pakai uji apa? Homogenitas, normalitas. Di bawah ada nggak? Uji parameter. Entah ya, kalau di bagian perkebunan tuh apa ujinya juga sama normalitas. Karena kalau normalitas tuh dia kita pakai angka. Kalau di sana kan dia nggak nemu ya. Uji korelasi langsung. Ragam genetik. Oke. Ya, belum menemukan Bu yang itu. Nggak apa-apa. Karena bidangnya beda juga gitu ya. Kalau di perikanan kalau nggak subjeknya sikap atau manusia gitu kan kurang tahu juga diujinya pakai homogen atau enggak. Oke deh, terima kasih banyak kelompok 5, Raffi dan teman-teman, ada Kirana juga. Di sana sudah cukup saya rasa. Boleh ditutup share screen-nya. Satu lagi dari kelompok 4, boleh dibantu Roma untuk share screen. Dilanjutkan presentasinya, gitu ya. Tadi kan mau presentasi nggak jadi. Siapa yang mau share screen? Ade, Hardi, Raffi. Cek sound. Iya, bentar. Ya, bentar. Oke.
Bu, izin share screen ya, Bu. Silakan. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Oke, rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya di jurnal ini gimana ya, Bu? Ditulis. Kayak nggak ada, iya Oke, nggak di ditulis Bu, di tujuan sini, Bu. berarti. Langsung ke tujuan. Di paragraf terakhir pendahuluan biasanya. Masih kajian pustaka. Ada ya. Kalau hipotesisnya dia apa? Dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif dari kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan dengan mengontrol variabel apa itu? Intelijensi, self-efficacy, dan komunikasi interpersonal. Rumusan masalahnya nggak ketemu ya, susah banget nyarinya. Tujuan penelitiannya. Ini dia bab satunya ada kajian pustaka, tumben banget. Subjek penelitian, variabel, hipotesis H1, H0-nya ada nggak di situ? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Cuman ditulis hipotesis gitu aja? Iya. Kemudian uji yang dipakai, uji normalitas, linearitas, atau mungkin aja? Rancangan penelitian, eksperimen, pretest, post-test. Uji signifikansi, bukan. Udah juga relasi. Nggak ditulis ya, uji homogennya ya? Nggak juga, Bu. Oke deh. Oke, kayaknya artikelnya yang nggak pas gitu. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak kelompok 4. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu mungkin dari hasil diskusi kelompok atau ketika diskusi kelompok tadi? Ada yang ditanyakan? Mungkin dari kelompok kami tadi, Bu, yang artikelnya kurang banyak yang kurang gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana ya, Bu, kalau misalkan kita ketemu yang artikel seperti itu gitu? Sebenarnya kan ada banyak metode dan cara gitu ya untuk menjawab rumusan masalah gitu. Tergantung juga masalahnya seperti apa. Kalau di artikel pertama itu tadi mungkin kekurangannya kita adalah topiknya kurang kita kuasai juga gitu ya. Jadi ketika bahas perikanan mungkin ujinya nggak pakai normalitas juga. Kalau di yang artikel barusan itu saya kurang tahu ya, karena ketika menuliskan artikel
ketika kita submit ke jurnal, itu tergantung pihak jurnalnya maunya gimana. Nah, standarnya memang harusnya ada tujuan penelitian, itu biasanya di bab 1 pendahuluan. Mungkin tahunnya juga ya, itu tahun berapa ya? Kalau tahun baru-baru ini repot juga. Karena standarnya format artikel itu pendahuluan sampai ke tujuan atau rumusan masalah, itu paragraf terakhir. Kemudian baru masuk ke metode. Biasanya di metode itu baru dituliskan H0, H1-nya apa. Kemudian yang uji yang dipakai nanti apa. Biasanya sih memang yang dipakai uji normalitas saja, nggak sampai ke homogen dan linear. Tapi ada beberapa kasus yang bergantung subjeknya, gitu ya. Dia perlu dicek juga normalitas dan linearitasnya, gitu. Jadi minimal ada ada normalitas lah, sorry. Ada normalitas itu biasanya sudah bisa diproses. Kalau datanya normal, baru bisa diproses ke uji yang lain. Oke, saya coba share aja yang kemarin saya temu ini di Eprin ya, jadi punya kakak tingkat kalian. Populasi sampel dan seterusnya, teman-teman sudah dapat. Dia pakai kuesioner dengan uji validitas, reliabilitas, analisis data. Nah, kalau dilihat dari persamaannya, Y sama dengan A plus BX, ini berarti dia pakai regresi. Ini teman-teman ketemu banyak istilah baru mungkin ya hari ini ya. Ada regresi, ada homogen, ada apa lagi itu, dan seterusnya. Ya. Tapi nanti kita akan pelajari lebih terkait dengan regresi ini. Nah, Y sama dengan A plus BX. Ini berarti dia asosiasi ya, asosiatif. Jadi hubungan Y terhadap variabel yang lain. Variabel utamanya Y, perilaku keagamaan, dengan terpaan official account dakwah Islam. Gitu ya. Jadi di sini variabel pertamanya adalah Y, perilaku keagamaan, dan variabel satunya lagi adalah official account dakwah Islam, X. Dia pakai uji korelasi. Mungkin hari ini kita fokus dulu di jenis ya, jenis hipotesis, kemudian ada korelasi, ada komparatif. Itu teman-teman sebenarnya saya pengen tahunya ke sana. Itu aja. Sama uji normalitas. Uji normal itu setidaknya teman-teman tahu kalau itu salah satu syarat untuk melakukan uji yang lain. Uji T, uji Z, uji validitas, uji reliabilitas. Nah, itu nanti kita bahas kalau sudah SPSS gitu ya. Di hari ini mungkin istilah-istilah dulu itu yang teman-teman kenal. Nanti kita bahas, kita perdalam di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Poin utamanya teman-teman hari ini sudah ngeh gitu ya tentang hipotesis penelitian. Seperti apa, kemudian buatnya seperti apa, tergantung rumusan masalahnya. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Belum ya? Oke. Belum, Bu. Oke. Nah, untuk minggu depan saya sampaikan dulu. Minggu depan saya coba review lagi. Teman-teman tadi ada yang tanya perhitungan Excel sama manualnya beda, nanti boleh siapa tadi ya, saya lupa, nanti bisa saya cek di tugasnya kalau sudah dikumpulkan, atau kalau butuh respon cepat nanti bisa di Wapri aja, nggak apa-apa, di grup juga nggak apa-apa. Untuk pertemuan selanjutnya teman-teman kita coba kuis gitu ya, supaya materi yang kemarin ini kayaknya kita mau pisah gitu ya, mau ke SPSS. Jadi materi yang kemarin saya pastikan sudah oke dulu. Caranya adalah saya minta teman-teman buat video penjelas gitu ya. Mau pakai PPT, mau pakai Excel terserah, tapi yang harus ada yang dijelaskan. Nah, videonya saya harapkan aktif gitu ya ketika menjelaskan.
supaya orangnya juga kelihatan. Mau pakai rekam recordingnya Zoom boleh, mau pakai Google Meet boleh, gitu ya, terserah. Mau di-record pakai kamera juga boleh. Nah, yang harus disampaikan di video apa? Yang pertama adalah menyajikan tabel distribusi dan OGIF. Jadi teman-teman pakai Excel silahkan, pakai Excel silahkan. Atau setelah dari Excel kemudian dipindah di Word boleh, gitu ya. Tapi harus dijelaskan membuat tabel distribusinya bagaimana, kemudian OGIF-nya bagaimana. Yang kedua adalah menentukan min, modus, dan median. Dari mana, seperti apa ngitungnya. Kemudian temukan rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil didapat dari selisih Q3 dan Q1. Jadi teman-teman cari Q3 dulu sama Q1, kemudian selisihnya berapa. Datanya yang ini. Ambil dari buku, gitu ya. Biar saya nggak ngarang jauh-jauh. Datanya yang ini sama semua, hanya teman-teman masing-masing punya kewajiban untuk mengumpulkan video yang berisi penjelasan 3 instruksi ini. Deadline-nya minggu depan. Jadi saya harap tidak ada yang terlambat gitu, boleh dicicil dari sekarang. Teman-teman silakan arrange gitu ya. Kapan ngerjakannya, kapan mau syuting dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu untuk minggu depan untuk kuis. Iya. Jasmine. Kuis. Individu Kak Bu, next. Individu. Tugasnya individu. Bu mau tanya. Silakan, Salsabila. Kuisnya ini dikumpulkannya di mana ya? Di Kuisnya LMS? dikumpulkannya di LMS. Sebentar lagi, mungkin nanti siang ya, karena jam ngajarnya maraton. Nanti siang saya buatkan room-nya untuk dikumpulkan di LMS. Nah, terima kasih juga. Untuk videonya teman-teman bisa taruh di YouTube boleh, pakai unlisted boleh, pakai di Google Drive boleh, nanti yang dikumpulkan bisa linknya. Iya, harus kelihatan mukanya, gitu ya. Ini biar saya bisa tahu ekspresinya jelaskan. Nggak salah ya. Aku mau tanya, kalau cuma ditempelkan foto gitu gimana Bu? Tapi ada syarat juga. Kalau ditempelkan foto, maksudnya ada foto kita aja sama penjelasan sama suara kita. Oke, boleh. Cari foto yang paling cantik. Saran aja, deadline-nya dibikin kayak hari ini aja Bu, hari Rabu. Soalnya mepet-mepet deadline yang lain, matkul yang lain soalnya. Gimana maksudnya? Makanya deadline-nya kuis ini dibikin hari Rabu aja, gitu Bu, kayak hari ini. Kayak tugasnya kemarin maksudnya. Iya, maksudnya 1 minggu tetap jangka waktunya. Gitu. Jadi teman-teman maksimal mengumpulkannya hari Rabu minggu depan. Makasih Bu. Terima kasih juga. Dari Rabu minggu depan sampai jam perkuliahan selesai ya, jam 9.30 jamnya. Gitu. Gimana? Oke. Ada lagi teman-teman? Ada. Oke. Boleh di SS dulu kalau mau. Nah, untuk pertemuan selanjutnya berarti tidak ada diskusi. Teman-teman tinggal mengumpulkan tugas. Tapi ada batas durasi nggak Bu untuk videonya? Maksimal 15 menit mungkin ya, biar nggak terlalu lama. Cukup kan? Cukup lah, 15 menit maksimal ya. Jangan lama-lama, saya nggak betah nanti lihatnya. Videonya kebanyakan. Oke, 15 menit maksimal. Kurang dari itu boleh. Kalau lebih jangan ya. Lebih 1 detik buat penutupan boleh.
Kemudian untuk minggu depan berarti tidak ada diskusi, teman-teman tinggal mengumpulkan tugas, tapi untuk minggu depan nanti saya kasih tugas lagi untuk minggu depannya. Lagi, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oh, maaf. Tadi jelasin bikin OGIF sama tabel frekuensinya langsung di Excel gitu. Berarti bikin lagi, Bu? Apa yang sudah ada di Word terus dijelasin? Kalau sudah ada di Word boleh, silakan dijelaskan. Kalau mau menjelaskan langkah-langkahnya dari tampilan Excel, boleh. Kalau memang sudah ditaruh di Word, upayakan di bawahnya itu ada langkahnya untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, misalkan menentukan panjang kelas dulu, menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya, gitu. Jadi ada stepnya. Tidak ke tabel distribusinya langsung, jadinya langsung seperti ini nggak jadi langsung gitu ya, prosesnya disampaikan juga gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Yang perlu digarisbawahi adalah langkahnya harus tersampaikan begitu ya. Bisa ditambah dari penjelasan secara oral boleh. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan perkuliahan kita untuk pagi ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.